Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah. Saya berasal dari UPTD SMP Negeri 4 Kabupaten Asahan. Saya adalah CGP Angkatan 4. Kali ini saya akan melakukan perekaman video monolog untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kali ini saya melakukan perekaman di sebuah kelas di mana saya sendiri yang menjadi wali kelasnya. Kelas ini berisi banyak sekali jejak kenangan anak didik saya, terutama jejak kreativitas mereka untuk mewujudkan kelas seperti apa yang mereka inginkan, meskipun dengan keterbatasan fasilitas dan sarana yang tidak memadai. Selain itu, saya ingin membawa semangat yang terekam dalam kelas ini dari anak didik saya pada perekaman kali ini, karena sebentar lagi mereka akan meninggalkan sekolah ini dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saat-saat seperti ini biasanya selalu membuat saya sedikit merasa sedih. Jika saya ditanya, bagaimana nanti saya akan menerapkan apa yang telah saya pelajari dari materi guru penggerak di sekolah tempat saya mengabdi, khususnya berkaitan dengan dilema etika, tentu saya akan memulai pengambilan keputusan dengan mengikuti pedoman-pedoman langkah pengambilan keputusan yang saya pelajari dari materi ini. Di mana di sana ada 9 langkah pengambilan keputusan, pemilihan prinsip dan pemilihan paradigma yang tepat. Tetapi untuk pengambilan keputusan, saya juga tetap akan kritis dan berhati-hati, karena selama ini saya punya kecenderungan dan subjektivitas yang sangat tinggi dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya pedoman dan langkah-langkah pengambilan keputusan, saya yakin bahwa saya akan menghilangkan segala hal tersebut dan mulai melakukan pengambilan keputusan secara realistis sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah saya pelajari dalam materi ini. Kemudian, langkah-langkah awal apa yang akan saya lakukan pada saat proses pengambilan keputusan? Pertama sekali, tentu saya akan teliti dulu apakah kasus yang saya hadapi benar-benar kasus dilema etika. Untuk meyakinkan diri kita apakah kasus yang kita hadapi adalah kasus dilema etika, tentunya di sana kita harus memeriksa adakah kebajikan universal yang saling bertentangan di dalamnya. Nah, setelah saya yakin bahwa kasus yang saya hadapi adalah benar kasus dilema etika, maka saya akan mulai dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Pada akhirnya, segala langkah yang telah kita ikuti, kita telah sampai pada sebuah keputusan yang akan kita ambil. Karena kita telah membuat sebuah keputusan yang dimana di dalamnya ada konsekuensi yang mengikutinya. Lalu, kapan saya akan mengaplikasikan materi yang baru saya pelajari kali ini? Dalam hal ini, saya tidak bisa menjanjikan kapan waktu tepatnya. Apakah itu besok, apakah itu minggu depan, ataupun bulan depan. Bisa saja kasus itu datang pada saya setelah perekaman video ini. Bisa saja itu terjadi. Tetapi, yang perlu saya tekankan di sini, jika nanti kasus itu hadir di hadapan saya, baik itu sebuah dilema etika maupun bujukan moral, saya akan mengikuti langkah-langkah dari materi yang saya pelajari. Kemudian, saya juga akan mengingatkan diri saya dengan keras bahwa saya akan mencatat semua rangkaian kejadian, rangkaian peristiwa kronologis yang saya lakukan dalam penyelesaian kasus yang telah saya lakukan di jurnal pribadi saya maupun di catatan diari pribadi saya. Baik itu sebagai pengingat, sebagai dokumentasi, ataupun sebagai bahan reflektif bagi saya untuk pengambilan keputusan dan pembelajaran di hari-hari berikutnya. Siapa yang akan menjadi pendamping saya, rekan diskusi saya, dan pengamat bagi saya untuk melihat apakah saya telah mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Di sini saya yakin orang yang paling tepat untuk mendampingi saya sebagai rekan diskusi atau orang yang akan memantau, memberi masukan dan kritik pada saya tentang keputusan yang saya ambil apakah itu telah tepat dan efektif adalah rekan sejawat saya yang juga sangat memahami tentang materi ini. Nah, orang tersebut adalah
rekan sejawat saya sesama CGP di tempat saya mengabdi saat ini. Di sini saya akan menyampaikan closing statement. Untuk materi ini, apapun keputusan yang saya ambil sebagai pemimpin pembelajaran, tentu fokus utama, muara dari segalanya, dan prioritas saya tentu tetap adalah untuk kepentingan anak didik dan dampak positif bagi anak didik saya. Kemudian, selain daripada itu, saya adalah manusia biasa yang memiliki kecenderungan rasa empati, kepedulian, dan rasa kemanusiaan yang kemungkinan membuat saya akan menjadi bias dalam mengambil keputusan. Langkah pengambilan keputusan yang telah saya pelajari ini akan menjadi cara bagi saya untuk menghindari hal-hal tersebut. Demikianlah video saya kali ini. Semoga apa yang telah saya pelajari hingga detik ini dari program Guru Penggerak dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi anak didik saya secara luas. Terima kasih. Assalamualaikum.